Pada era saya, bahkan saya tidak tahu what was international relations gitu. Pada saat itu di zaman saya, sekolah di level SMA itu ada di bawahnya itu cenderung dimasukkan IPS, which is IPS. Dan saya menangis saat itu ketika nama saya masuk dalam list siswa di jurusan IPA, because I don't feel really into those kind of, you know. Nah, akhirnya saya bisa pindah ke jurusan IPS. Nah, dari situ saya hanya tertarik belajar bahasa Inggris. Karena saya berada di kabupaten kecil, bahkan kursus bahasa Inggris hanya satu. Saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat saat itu dengan ketertarikan saya dengan bahasa Inggris. Gitu saja. Kalau saya kuliah bahasa Inggris, ya nanti saya jadi guru bahasa Inggris. That's it. Nah, luckily ada satu rekan dari orang tua saya yang memperkenalkan saya dengan yang namanya jurusan HI. Nah, without any doubt, ketika ke Yogyakarta tahun 2004, seluruh jurusan HI di universitas yang ada di Yogyakarta saya apply. Nah, kemudian yang pengumuman penerimaan pertama kali itu UMJ. Jadi pilihan pertama, pilihan kedua, I chose HI. Jadi kalaupun nggak keterima, pilihan satu, pilihan dua juga. So I think it's also important thing for us to really meyakini apa yang ingin kita pelajari. Gitu. Artinya dalam hal ini konteks memilih jurusan. Jadi bagi teman-teman yang ngerasa kayaknya ini kayaknya bukan gue banget nih misalnya, well, what you need to do is to find sesuatu yang ada dalam ilmu hubungan internasional itu tadi. Gitu. Saya yang tadinya anak pinggiran, anak pedalaman, minim informasi, pelajaran-pelajaran yang saya dapat di jurusan IPS itu sangat amat membantu ketika saya studi di HI. Saya tidak merasa lost track. Gitu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, apa yang kita dapatkan dalam studi HI, saya mulai masuk ke arah situ nih obrolannya. Teman-teman tahu kalau jurusan HI itu kan kita sangat punya karakteristik keilmuan yang multi disiplin gitu ya, multidisciplinary gitu. Pada era saya itu seolah-olah kok saya belajar banyak hal yang berbeda dalam hal ini. Ketika saya sempat asistensi di UMJ waktu itu, teman sudah jauh lebih beruntung karena sekarang program UMJ kita punya penjurusan konsentrasi itu sudah berupa paket gitu ya. Pada masa saya dulu masuk semester 5 itu yang ada hanya lama mata kuliah pilihan. Oke, ada banyak yang ada di mata program konsentrasi itu belum terbangun menjadi seperti yang sekarang sudah ada. Bisa gitu. Nah, karena belajar HI itu membuat kita menjadi wawasan sedemikian luasnya. Yang saya maksud wawasan luas adalah di ilmu HI kita tidak hanya belajar tentang yang namanya speculations, gitu, seperti namanya, tapi bahkan kita belajar juga hal-hal yang sangat bersifat lokal, pastinya juga isu nasional, dan yang paling penting isu internasional. Nah, itu salah satu manfaat kita sebagai penstudi HI menurut saya. Nah, yang penting yang saya dapatkan dalam selama studi HI saya di S1 itu adalah memilih konsentrasi atau jurusan. Mengapa ini penting? Karena memang kita multidisiplinernya ilmu HI. Semakin tinggi kita mempelajari suatu ilmu, seolah-olah kita dituntut untuk memiliki
atau keahlian dalam satu bidang yang mengerucut gitu kan, kita dulu sekolah dari sekolah dasar, kemudian sampai juga di tingkat perguruan tinggi, bahkan nanti pasca sarjana misalnya, itu adalah kita memastikan di bagian apa atau bidang apa isu-isu tertentu yang menjadi ketertarikan kita. Nah, jadi penting ketika teman-teman menentukan pemilihan konsentrasi. Di yang saya alami dulu saat S1 itu saya sangat tertarik dengan yang namanya non-state actor, termasuk MNC, multinational corporation, dan juga international trade. Jadi saya pilih itu, skripsi saya juga tentang MNC waktu itu. Nah, setelah kemudian kita lulus, alhamdulillah waktu itu juga cepat lulusnya sesuai target. Kan ada satu hal yang sebenarnya saya ingin, kalau boleh mengulang waktu, ada baiknya kita selama S1 itu melibatkan diri tidak hanya pada perkuliahan, aktivitas akademik saja, tapi perbanyaklah aktivitas non akademik juga, imbangi dengan aktivitas non akademik. Pastinya sekarang UMJ sudah memiliki banyak fasilitas, UKM juga sudah jauh lebih keren ketimbang masa saya dulu gitu. But also coba keluar dari kampus gitu, cari komunitas-komunitas yang memang menjadi ketertarikan teman-teman yang di luar kampus, karena dari situ kita bisa membantu untuk semacam building our self ability, kayak kecakapan diri kita itu terbentuk di situ, karena ketika kita berada dalam dunia kampus, dunia akademis saja, sering kita dikritisi dengan lu teori doang gitu kan, prakteknya bagaimana, for example. Jadi dengan melibatkan diri kita selama kita masa studi, banyak melibatkan diri di luar kampus, terutama ke masyarakat, komunitas-komunitas, ataupun lembaga-lembaga yang memang linier dengan hal yang kita minati dari cabang ilmu HI, itu akan sangat membantu teman-teman gitu. Nah, dari situ hal-hal yang saya dapatkan setelah lulus dari HI, ilmu HI, kita kan, kalau teman-teman sekarang gelarnya sudah sarjana ilmu hubungan internasional ya, kalau nggak salah, SHI. Belum sepertinya. Belum ya, masih SIP. Iya, masih SIP, Mbak. Oke, ya oke deh. Lagi Saya juga masih mungkin lagi diusahakan. Iya, karena saya masih SIP juga. Dari pengalaman saya lulus S1, karena memang minat saya waktu itu di perdagangan internasional, saya kemudian terjun di perusahaan ekspor. Nah, perusahaan ekspor is quite sometimes, saya spend waktu sekitar 5 tahun. Jadi saya benar-benar kehilangan jejak dengan dunia akademis. Kemudian pada satu titik personal dan juga diingatkan oleh salah satu dosen, kemudian saya memutuskan mengambil program S2 HI. Nah, disitulah terjadi yang namanya pergeseran konsentrasi. Saya punya alasan ya personal dan juga akademis. Kemudian saya memilih konsentrasi ilmu HI di kajian-kajian studi perempuan dan perdamaian. Nah, disitulah sebenarnya menurut saya dalam perjalanan karir akademik saya mulai membuka diri ke lingkungan internasional, mulai melibatkan diri dengan conference, seminar, kuliah-kuliah umum yang sifatnya melibatkan banyak partisipan atau berbagai pihak dari beberapa negara. Dari situ pula kemudian keterlibatan saya dengan salah satu global network itu membuat saya mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk
salah satunya saya pernah jadi salah satu fellow di US, kemudian pernah jadi salah satu fellow di Korea Selatan misalnya, kemudian kegiatan akademik di Eropa misalnya. Nah, hal-hal seperti itu tidak hanya dari ilmu yang kita dapatkan di kelas, di perkuliahan, di jurusan HI, tapi juga tadi yang seperti sudah saya sampaikan, engagement kita dengan kehidupan sosial masyarakat, ataupun lembaga-lembaga yang memang sesuai dengan kajian minat kita, itulah yang sangat membantu. Karena ada beberapa hal yang ini sekarang saya mau mulai menyentuh ke arah situ. Ada beberapa hal yang menurut saya, menurut pengalaman pribadi saya, teman-teman nanti ketika sudah lulus bergelar atau berijazah sarjana ilmu hubungan internasional, ada beberapa hal yang harus teman-teman miliki untuk mempersiapkan diri berkarir sebagai sarjana ilmu hubungan internasional. Kalau teman-teman ingin berkarir di dunia akademik, ya obviously gitu ya, tinggal teman-teman terus memperbekali diri dengan expertise itu tadi, kajian konsentrasinya apa, itu didalami. Pastinya kalau era sekarang, saya kira memang berbagai rekrutmen itu di level atau di degree doktoral atau S3 itu sudah jadi semacam keharusan ya. Di era saya dulu masih S2 yang keharusan. Kalau sekarang sepertinya trennya sudah mulai bergeser ke S3. So don't worry, you still have really long to go. Nah, teman-teman, yang pengen saya bagikan itu adalah selama studi di level S1 di ilmu HI, cobalah teman-teman untuk memperkaya atau membekali diri dengan kecakapan diri yang cukup. Kecakapan diri itu menurut saya juga luas. Saya yakin nanti Mbak Herni akan berbagi lebih banyak. Misalnya seperti kemampuan berkomunikasi di depan publik, kemudian yang menurut saya menarik itu adalah kita memiliki kita menjadi pribadi yang socially interactive gitu. Kita punya awareness yang cukup dengan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar kita gitu. Sebagai sarjana HI lagi, walaupun terkadang dikritisi, tapi menurut saya karakter ilmu HI yang multidisipliner itu tadi kalau bisa kita manfaatkan dengan baik, itu justru menjadi poin plus kita. Nah, kalau teman-teman ingin menjadi atau berkarir di bidang non-akademis, karena saya juga sempat mengalaminya, itu pastikan ketika pertama kali memilih atau apply pekerjaan, misalnya mendaftarkan pekerjaan, kalau memang teman-teman sudah sangat yakin dengan bidang tersebut, pastikan teman-teman melamar pekerjaan di sebuah instansi, baik itu swasta maupun negeri, itu yang memang mengaktualisasikan diri. Karena, well, don't get me wrong, banyak sekali di luar sana tempat bekerja, baik itu private or public, itu yang sering membuat kita justru terperangkap dalam artian, well, it's a job. Ya, kita paham itu bahwa kita memiliki tanggung jawab and they pay. Kita mendapatkan penghasilan dari sana, tapi terkadang kita merasa terjebak bahwa kita tidak bisa mengaktualisasikan diri kita. Gitu. Nah, berhati-hatilah dengan lembaga-lembaga atau tempat-tempat bekerja yang seperti ini. Ketika teman-teman mulai merasakan atau mulai mencium aroma hal-hal tersebut, sebagai orang yang masih muda, saran saya segera move on, cari tempat bekerja yang lain, karena toxic environment is really sangat merugikan buat kita ya, sangat merugikan buat kita, karena banyak sekali potensi-potensi yang kita miliki itu tidak bisa kita kembangkan di lingkungan-lingkungan yang seperti itu. Nah,
track record itu sangat penting juga di dalam kita kedepannya berkarir. Saya contohnya sempat mengalami kendala ketika saya tadinya bekerja di sektor swasta, di sektor bisnis, ekspor gitu, kemudian saya lompat ke sektor akademis. Kasus saya relatif kelamaan dulu di sektor swasta, di bisnis, ekspor, karena 5 tahun itu tergolong waktu lama dalam track record seseorang berkarir. Gitu. Nah, tapi untungnya karena saat itu saya belum selesai studi S2. Nah, jadi itu masih yang menyelamatkan saya adalah studi S2 saya ketika kemudian saya memilih berkarir di dunia akademik dan riset. Nah, dengan demikian, yang paling terakhir yang pengen saya bagikan ke teman-teman adalah jangan pernah membuat diri kita terhalang dengan yang namanya open-minded. Semakin luas koneksi yang kita miliki, semakin banyak networking yang kita jalin, yang kita bangun, itu menuntut kita semakin open-minded. Gitu. Menunjukkan ability kita itu penting untuk self-esteem, tapi jangan sampai itu justru bumerang bagi diri kita ketika kita berada dalam suatu ruang lingkup atau lingkungan yang ternyata kita belum apa-apanya. Nah, jangan pula itu menjadikan teman-teman merasa minder, misalnya berkecil hati, tidak. Pelajarilah, ambillah ilmu, pengetahuan dari lingkungan-lingkungan di mana teman-teman merasa saya belum apa-apa. Belajarlah dari mereka-mereka. Tidak jarang saya ketika terpilih dalam suatu fellowship atau international conference atau seminar atau apapun itu, ketika saya baru terpilih, okay, I'm capable, like we got that feeling, right, sometimes. Tapi kemudian ketika sudah waktunya kita mengadakan aktivitas atau kegiatan tersebut, event tersebut, kita baru merasa, oh iya ya, saya belum apa-apa. Nah, dari situlah kita sebenarnya belajar. Sebenarnya belajar. Dan lagi, bekal kita di ilmu HI itu membuat, kalau pribadi saya ya, yang saya rasakan, membuat kita menjadi scholars yang fleksibel, yang punya banyak punya banyak pemikiran-pemikiran yang membuat kita tidak hanya satu lensa saja, gitu. Tidak hanya satu perspektif saja. Itu yang bisa menjadi poin plus kita sebagai nantinya teman-teman sarjana ilmu hubungan internasional. Gitu. Pahit manisnya banyak memang, tapi pastinya selama kita konsekuen dengan apa yang sedang kita pelajari, apa yang sedang kita tempuh, insya Allah teman-teman pasti bakalan sukses di bidangnya masing-masing. Itu saja dulu, nanti bisa bergeser dengan cerita-cerita yang lebih keren dari Mbak Herni. Nanti kalau ada teman-teman ingin tanya, terutama karena sekarang saya sedang berada di Thailand, saya bekerja di sini, kalau teman-teman ingin tanya sesuatu tentang like for example scholarship atau bagaimana perkuliahan di sana, atau mungkin beberapa juga kampus yang pernah saya kunjungi terutama di Korea Selatan, beberapa kampus di Eropa dan di Amerika, mungkin nanti teman-teman bisa tanyakan dan sedikit saya bisa bagikan juga. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ana. Oke, kayaknya menarik banget nggak sih Kak Luna penjelasan dari Mbak Ana? Luar biasa, menginspirasi banget. Bener banget nih. Kalau tadi bahasannya kita harus belajar dan belajar terus, ini kita juga harus belajar terus nih, Cak, buat jadi moderator handal nih. Untuk menjadi seperti Mbak Herni, moderator handal kita juga. Nah, oke, mungkin kalau gitu langsung aja kali ya, Kak. Mbak Herni dulu ya. Iya, benar-benar. Silakan Mbak Herni. Oke, baik. Suara saya masuk ya? Masuk dengan jelas kan ya? Oke, baik.
Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman HUMY yang udah ngasih kesempatan saya untuk berbagi cerita gitu. Tapi tadi ada sedikit ralat, jadi sebetulnya saya bukan dosen, tapi lebih ke kayak pengajar praktikal kayak gitu emang di beberapa universitas di Jogja. Nah ini entah ini itu kebetulan atau gimana ya. Jadi menurut saya hari ini tuh seru. Jadi kalau ini Kak Ana tadi cerita dengan cerita yang runtut, bagus gitu ya, sempat nangis dari yang masuk ke IPS, ya karena nggak masuk ke IPS gitu ya. Ini kebalikan sama saya. Jadi dulu saya bisa pas nih Kak Ana ini kita ceritanya. Jadi saya dulu itu malah nangis ketika saya masuk IPS. Jadi saya dulu emang jurusan IPA kayak gitu, terus dari itu saya apply ke beberapa universitas, tapi memang belum kesempatannya. Sampai akhirnya saya menemukan UMY ini, dan itu pun juga awalnya saya nggak tahu tuh HI itu apa, karena saya memang di lingkup keluarga saya pun semuanya bidang IPA kayak gitu. SMA saya juga IPA gitu, jadi HI itu kayak apa ya ini kayak gitu. Cuma waktu itu saya tahunya adalah HI adalah jurusan paling bagus di UMY aja gitu kan. Ya udah saya masuk tuh, saya daftar. Nah, berawal dari itu. Nah, saya masuk lah itu di UMY, terus dari situ karena saya waktu itu juga sempat kayak buta arah ya. Mungkin yang di sini ada adik-adik juga, teman-teman juga yang mungkin mengalami seperti saya gitu ya, buta arah gitu. Akhirnya saya mencoba untuk mencari pandangan baru dengan ikut berbagai organisasi, baik di kampus maupun di luar kampus. Karena pada saat itu saya berpikir, ya saya nggak punya gambaran IPS nih mau ngapain ya. Oh ya udah, saya seneng nih kalau ketemu orang, saya seneng nih kalau ngobrol sama orang ya. Akhirnya saya mencoba untuk mencari mencari jati diri dari organisasi-organisasi kayak gitu. Nah, disitulah saya banyak belajar yang pada akhirnya itu memberikan memberikan hasil yang sekarang. Meskipun ya bisa dibilang saya juga saat ini pun masih berproses gitu, tapi setidaknya saya beruntung untuk saat ini kayak gitu. Itu saya pernah bisa bilang bekerja di 3 sektor. Kalau dari Kak Ana kan swasta lalu pendidikan gitu ya. Kalau saya itu benar-benar dari pemerintahan saya pernah kayak gitu. Terus habis itu di sektor swasta saya juga pernah, dan saat ini saya lagi menyelesaikan S2 saya, dan memang kebetulan saya juga memang suka ngajar, jadi di pengalaman untuk mengajar pun juga ada kayak gitu. Nah, ini mungkin yang bisa saya bagikan ke teman-teman, bahwa ketika misalnya masih muda, terutama masih masa-masa sebelum lulus nih kayak gitu, mungkin dipertanyakan lagi gitu, apa sih tujuan aku hidup nih, apa sih tujuan aku sekolah nih kayak gitu. Jangan sampai menentukan itu setelahnya kayak gitu, karena menurut saya kayak yang nanti kalau misalnya lagi menentukan setelah lulus, itu teman-teman akan membuang waktu yang banyak kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang mau cenderung yang kayak saya, oh aku mau ambil pengalaman yang banyak nih, itu juga nggak apa-apa sih kayak gitu. Karena saya pikir bahwa HI ini benar yang kata Kak Ana bilang, multidisiplin ya. Jadi banyak banget pengetahuan yang misalnya kita bisa aplikasikan, misalnya kayak gitu. Misalnya kayak waktu saya dulu kesempatan di Dinas Pariwisata Kota Jogja, jadi saya bagian salah satu bisa dibilang tenaga teknisnya untuk bidang promosi pariwisata. Di situ saya kayak melihat, wah ini HI banget nih kayak gitu kan. Biasalah ya pemerintah kayak gitu kan, itu HI sekali. Saya waktu itu 3 tahun di situ, terus banyak juga saya temuin orang-orang hebat di situ, dan saya kayak ngerasa, wah ini HI banget gitu. Tapi setelah itu saya kayak ngerasa bahwa oke lah, saya mau coba yang lain nih kayak gitu. Akhirnya saya masuk di sektor swasta, dan yang ternyata setelah saya tanyain itu adalah diri saya sendiri, itu adalah yang saya cari kayak gitu. Akhirnya saya masuklah itu di dunia PR. Akhirnya saya kerja di sebuah agensi kayak gitu, dan di agensi ini itu semakin banyak pengalaman, dan bisa dibilang link itu juga semakin luas sekali kayak gitu. Kalau ditanyain apakah ilmu HI kepake, itu kepake gitu. Kayak bagi saya semua ilmu itu pasti kita bisa relate-kannya seperti itu. Terus saya 2 tahun di situ di agensi itu, benar-benar dari awal membangun agensi itu sampai akhirnya berdiri kayak gitu. Terus saya memutuskan untuk sekolah lagi, karena ternyata ketika saya sempat di agensi itu, saya juga diundang untuk beberapa kali mengajar gitulah, sharing gitu kan. Terus saya berpikir bahwa wah seru ya ini kayaknya ngajar kayak gitu. Akhirnya saya sekolah lagi gitu, seperti kayak Kak Ana gitu. Saya mungkin sekitar 4 tahun saya
kerja, kalau Kak Ana kalau nggak salah 5 tahun ya tadi saya hitung gitu, terus lagi sekolah lagi, kalau saya 4 tahun kayak gitu kan. 4 tahun akhirnya saya ambil sekolah, dan sekolahnya tuh kalau dibilang itu macam kayak apa ya, saya keluar jurusan banget gitu ya, karena saya ambil itu komunikasi. Dan itu pun juga kayak tantangan waktu masuk di komunikasi. Saya ingat sekali hari pertama dosen saya nanya, wah kamu anak HI ya, oke, tolong relatekan dong HI dengan komunikasi. Dan itu saya kayak, hah apa ya, kayak gitu kan. Tapi waktu di situ saya sombongnya gitu kan, saya bilang gini, oke, kalau saya sama anak komunikasi ini, saya menang di bagian masalah negara dan politik gitu. Kalau komunikasi kan hanya komunikasinya, waktu saya bilang kayak gitu kan. Terus habis itu mereka yang iya juga ya gitu. Jadi kamu penjajah ya Her ya, waktu itu bilang gitu. Dan itu memang apa ya? Menurut saya kayak yang apapun teman-teman yang sekarang lagi apa ya, tentukan kayak gitu, itu lebih ke coba tanyakan sama diri. Soalnya kalau misalnya nggak bisa ya dibilang bahwa HI itu harus diplomat gitu, HI itu harus kerja di Kementerian Luar Negeri kayak gitu. Nah, ya nanti berarti kita hanya lingkungannya di situ gitu. Tapi cobalah untuk apa ya, untuk benar kata Kak Ana tadi, untuk memperluas apa ya, perspektif kita, memperluas cara pandang kita seperti itu. Dan kalau saya bisa bilang, apa sih yang perlu dipersiapkan kayak gitu? Saya rasa bahwa teman-teman semua, kita semua itu mungkin kalau secara akademik gitu kita bisa belajar di kampus gitu. Tapi ada hal-hal yang memang itu kita tidak bisa dapatkan hanya dengan membaca buku atau misalnya hanya ada di kelas gitu. Tapi bersosialisasi itu sangat penting karena di situ kita bisa belajar mental kayak gitu. Karena saya lihat adalah semakin kesini gitu, kehidupan itu kan bisa dibilang semakin keras ya. Mungkin kalau teman-teman belum masuk di dalam dunia kerja, nanti mungkin Kak Ana bisa lagi cerita gitu. Dunia kerja itu benar-benar dunia keras kalau mental kita nggak kuat, kalau jiwa kita yang ada cuma ambisi, tidak siap menerima kesalahan, tidak siap untuk menghargai orang lain, sehebat apapun kita, pintar apapun kita tidak bisa diterima di sebuah tempat itu. Gitu. Jadi bahkan itu tempat yang kita impikan, bahkan tempat yang kayaknya kita ini tempat banget. Oh, nggih, Mbak, sampun, Mbak. Kayak gitu. Kita nggak akan bisa di kita kalau kita pun juga nggak punya apa ya, sisi yang memang faktor-faktor X tadi gitu. Jadi kalau mungkin saya bisa bilang sih, mungkin saya ranahnya itu ingin menceritakan bahwa pengalaman di masa muda itu tuh yang pengalaman yang paling harus kita cari gitu teman-teman. Mungkin kalau saya tipikal orang yang saya lebih suka kalau nanti ada yang bertanya sih ya, Kak Anissa sama Kak Luna kayak gitu. Jadi saya nggak bisa berbagi banyak karena saya juga bingung nanti kalau saya cerita bisa 4 jam gitu kan takutnya gitu. Jadi sebetulnya itu sih pengalaman saya yang bisa saya bagi, bahwa intinya adalah ketika kita sekolah di HI, kita belum tentu harus ada di ranah HI saja, dan bukan berarti ketika kita terjun di dunia yang bukan HI, ilmu HI kita kurang. Enggak sama sekali kayak gitu loh. Jadi ya dimanapun kita berada, ya kita bisa relatekan apa yang sudah kita pelajari dengan apa yang kita akan lakukan seperti itu. Itu dulu Kak Anissa atau Kak Luna, mungkin bisa nanti dikasih pertanyaan karena saya juga bingung nih kalau misalnya harus cerita yang dari yang mana nih kayak gitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak Erni, benar-benar menginspirasi teman-teman semuanya. Oke, mungkin kita langsung aja ke sesi Q&A. Jadi sebelum Zoom ini, sebenarnya kita udah open Q&A di Instagram, dan pertanyaannya lumayan banyak Mbak yang masuk untuk Mbak Ana dan Mbak Erni. Nah, mungkin karena tadi yang pertama Mbak Ana, kita kasih pertanyaan dulu ke Mbak Ana, karena kalau teman-teman mahasiswa lihat Mbak Ana itu kan background-nya sebagai seorang akademisi, dan biasanya teman-teman S1 tuh melihat seorang akademisi itu berarti setelah lulus S1 dia akan lanjut S2 nih gitu. Nah, terus teman-teman pada nanya kira-kira latar belakang atau ciri-ciri apa sih yang bisa dilihat dari kita kalau kita itu cocok gitu yang nantinya berkarir di dunia akademisi, dan apakah setelah S1 dan kemudian lanjut S2 itu akan lebih apa ya, akan lebih bisa menunjang kita sebagai seorang akademisi atau gimana Mbak? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Anissa. Dari perspektif saya, apa yang bisa kita ketahui
jika kita ini merasa tepat atau cocok berkarir di akademis, itu yang pertama jelas tidak usah jauh-jauh ke semester akhir, semester 6, misalnya semester 7, tidak usah jauh-jauh sampai situ. Kalau dari semester 1, semester 2 saja, teman-teman di kampus itu suka dan tidak pernah menghindari kalau ada giliran untuk presentasi aja. Wah. Nah, itu salah satu poin kecil saja itu. Jadi kalau dari sejak masih di tahun-tahun awal studi, teman-teman tuh nggak pernah tuh menghindar, karena sering saya di angkatan saya dulu ketika kerja kelompok presentasi itu pasti saya yang paling sering disodorkan ke depan, dan ada juga teman-teman yang selalu support di belakang layar, tapi kalau untuk present itu mereka cenderung menghindari. Dan terbukti teman-teman saya yang dulu keren-keren dalam mensupport hal-hal yang di belakang layar, itu mereka memang sekarang menjadi orang-orang yang sukses bidangnya, yang memang tidak harus terlibat banyak menghadapi atau berinteraksi langsung dengan orang lain atau juga di depan publik gitu. Itu satu gitu kan, hal kecil yang menurut saya menunjang kalau teman-teman pengen berkarir menjadi akademisi, karena akademisi di sini dalam konteks let's say menjadi dosen misalnya gitu. Karena kan mau nggak mau kita akan dihadapkan dengan yang namanya perkuliahan, aktivitas belajar mengajar gitu. Jadi kemampuan atau minat kita dalam menyampaikan sebuah informasi itu adalah penting untuk menjadi seorang akademisi. Nah, yang kedua adalah ketika teman-teman mendapatkan tugas, either makalah, ataupun proposal, ataupun draft project, atau apapun itu dari dosen, ataupun juga di UKM-UKM, di lembaga-lembaga non-kampus misalnya, itu teman-teman senang untuk terlibat membuat atau mendesain program tersebut. Gitu. Itu menurut saya penting, karena disitulah sebenarnya minat kita dalam dunia riset. Karena di era sekarang, ya memang sudah sejak dulu, tapi saya yakin tuntutannya juga sudah semakin lebih berat lagi di era sekarang, apalagi nanti di era teman-teman kalau udah lulus gitu. Di dunia akademis sekarang tidak hanya yang namanya belajar mengajar. Kalau teman-teman artinya teman-teman melihat karir sebagai akademisi itu murni sebagai pengajar, misalnya di sebuah institusi pendidikan, itu salah gitu. Karena sekarang hampir seluruh institusi pendidikan itu mereka mewajibkan tenaga pengajar atau dosen itu untuk melakukan riset, dan porsi riset sama mengajar itu tergantung kebijakan kampus masing-masing ya. Itu terkadang ada yang lebih besar porsi riset, ada yang juga lebih besar porsi mengajar gitu. Artinya kemampuan riset, kemampuan analytical thinking, critical thinking gitu, itu wajib dimiliki oleh seorang akademisi. Well, I don't say yang lain tidak, tapi setidaknya itu adalah hal-hal pokok yang mungkin teman-teman bisa, oh iya ya, aku suka nih namanya bikin makalah. Nggak cuman copy paste, for example. Memang niat gitu dan enjoy akan hal itu, menikmati akan hal itu bisa jadi salah satu bekal yang bisa teman-teman kembangkan untuk menjadi seorang akademisi. Nah, yang terakhir tadi, kalau ingin menjadi akademisi setelah S1 kemudian lanjut S2 misalnya, apakah itu mendukung? Iya jelas, karena sekarang semumpuni apapun teman-teman, kita juga dihadapkan yang namanya prosedural gitu kan. Kita dihadapkan yang namanya requirement basis, salah satunya juga degree atau lulusan atau jenjang pendidikan kita. Nah, di era saya dulu itu masih S2 itu minim begitu. Tapi tren kayak sekarang misalnya kalau saya ingin bekerja di kampus lain misalnya, saya mau apply begitu, itu most of the university yang udah saya cek itu mereka semuanya required PhD atau S3 gitu. Nah, jadi
dan tidak usah berkecil hati atau terkesan sampai S3 misalnya. You don't have to feel that way because saya melihat banyak teman-teman yang jauh lebih muda dari saya, angkatan yang jauh lebih di bawah saya, itu mereka sudah ke jenjang S3. Dan contoh di Thailand misalnya teman-teman, ada beberapa kampus yang offers program fast track. Jadi teman-teman kuliah S2 sama S3 langsung bersamaan. Jadi tidak perlu wisuda S2 dulu, tapi langsung sampai ke jenjang S3 gitu. Oke, baik Mbak Ana, terima kasih informasi karakteristik untuk menjadi seorang akademisi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya plan nih ke depannya, kalau mau jadi akademisi, kalau setiap kali ditunjuk sama dosen, jangan main tunjuk-tunjuk orang lain. Langsung aja diri sendiri, biar maju ke depan. Dan juga, ya soalnya kebanyakan mahasiswa sekarang kalau ditunjuk tuh Mbak, biasanya langsung kayak tunjuk-tunjukkan ke temennya, malahan bukan dirinya sendiri yang mau maju ke depan. Terus untuk tugas juga, malah udah terserah kamu aja, terserah kamu kayak gitu. Harusnya kita take a lead ya. Terus ini ada pertanyaan dari Clara Clarissa dari HI 2019. Ini tentang meyakinkan diri, merubah haluan dari pekerjaan swasta menjadi seorang akademisi. Tapi kalau saya kaitkan tadi, kan Mbak Herni juga pindah-pindah nih haluannya dari pemerintah, kemudian juga pernah di swasta, dan kemudian melanjutkan S2-nya. Mungkin pertanyaan ini bisa untuk Mbak Herni dan juga Mbak Ana, gimana cara meyakinkan diri untuk merubah haluan gitu. Dari Mbak Herni terlebih dahulu, dipersilahkan. Oke, dari saya ya. Oke, baik. Kalau masalah meyakinkan diri, sebetulnya itu perlu waktu dan perlu proses. Kalau dari pribadi saya sendiri gitu ya. Jadi memang nggak bisa langsung tiba-tiba, oh idealnya itu harusnya habis lulus S1 langsung S2 misalnya kayak gitu. Enggak. Karena saya sendiri kalau boleh share gitu, untuk pengalaman saya sendiri gitu. Bisa dibilang benar kata Kak Ana tadi gitu, di dunia akademisi pun itu tidak serta-merta semua harus benar-benar yang macam kayak apa ya, kayak wah buku banget, wah belajar banget, itu enggak gitu. Tapi kan di situ ada skill kayak misalnya presentasi tadi, misalnya skill komunikasi kayak gitu, terus critical thinking gitu, terus di situ analisis, mampu nggak seperti itu. Nah itu kita coba yakinkan dulu untuk mencari pengalaman. Kalau saya itu lebih memilih mencari pengalaman dulu, lagi terjun ke akademisi kayak gitu. Nah, karena untuk apa kayak gitu? Disitulah saya meyakinkan diri, apakah sebetulnya saya itu lebih senang dengan sesuatu yang apa ya, lebih karena kalau saya bilang bekerja itu kan lebih luas gitu ya, dibanding misalnya kayak yang belajar gitu. Belajar itu kan kayak benar-benar harus fokus itu aja kayak gitu. Nah, disitulah masa-masa proses meyakinkan diri, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah balik lagi, coba tanyakan sama diri kita, tujuan kita itu mau apa. Mungkin kalau sekarang saya akhirnya kenapa memilih akademi kayak gitu, karena yang kemarin udah swasta, satu karena ada faktor ternyata swasta itu juga ombaknya itu juga cukup mengerikan juga gitu loh, dunia pekerjaan swasta. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berpikir bahwa ini bukan masalah gender ya, tapi saya berpikir gini, saya itu perempuan kayak gitu. Kalau nanti saya terlalu bekerja yang bisa dibilang kalau swasta itu kan kadang kerjaannya itu banyak banget ya. Itu anggapan saya ya. Terus saya berpikir bahwa oh ya udah, kalau akademisi kan saya nanti bisa menulis riset misalnya dari rumah, sehingga saya bisa nemenin anak saya misalnya kayak gitu. Saya sih meyakinkan dirinya sih seperti itu kayak gitu. Itu sih pendapat saya. Mungkin Kak Ana punya ada pandangan lain. Silakan Kak Ana. Oke, ya. Kalau yang saya alami ada personal reason dan juga alasan yang lainnya. Ketika saya bekerja di sektor swasta, karena memang saya bekerja di sebuah perusahaan ekspor, artinya ruang lingkup saya sangat terbatas. Jadi pekerjaan saya pada saat itu seperti misalnya contohnya dealing dengan international buyers, kemudian dokumen-dokumen dagang misalnya, yang membuat saya dihadapkan pada rutinitas yang menurut saya monoton gitu.
Nah, kemudian di saat saya secara personal mengalami suatu peristiwa, I couldn't really menjelaskan seperti apa, tetapi ketika saya mengalami sebuah peristiwa personal pada diri saya dan saya, kemudian itu yang membuat saya diingatkan sebenarnya, bahwa ada hal lain yang bisa kamu lakukan yang akan memberikan manfaat jauh lebih banyak untuk orang lain. Nah, salah satunya adalah terjun di bidang tani. Berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan seperti ini kepada orang lain. Saat saya misalnya ngobrol dengan teman-teman di forum ini, gitu, seolah-olah saya tidak hanya ngobrol saja, tapi saya meyakini apa yang saya berikan ke teman-teman itu akan ada manfaatnya bagi yang dari wilayah yang sangat pelosok, tidak ada informasi apapun, jadi mendapatkan sebuah informasi atau pengetahuan dari orang lain itu sangat berharga pada saat itu. Nah, yang meyakinkan diri saya bahwa saya terjun adalah itu, saya bisa lebih mengembangkan diri saya untuk melakukan sesuatu. Maybe just like menjadi kita pastinya kita membawa pribadi. Tapi kemudian ketika karya kita miliki juga bisa menjadi media untuk berbagi atau memberikan manfaat untuk orang lain. Hal yang mengatakan yang kedua juga selalu berkaitan sosial, berkaitan sama saya berfokus dalam kajian kampanye perdamaian, itu saya merasa punya ruang di mana saya bisa berkontribusi secara sosial untuk menyuarakan suara-suara teman-teman atau komunitas-komunitas yang ada privilege, yang teman-teman atau komunitas-komunitas yang telah tumbuh Anda ini terutama isu perempuan. Nah, dari situ pekerjaan kita sebagai akademisi, sebagai peneliti atau researcher itu memiliki manfaat buat orang lain. Saya itu yang membuat saya. Baik. Kalau nanti ada hal yang missing, silakan bisa diutarakan lagi, saya respon. Baik, Mbak. Ini ada pertanyaan lagi nih, Cak. Silahkan. Dari kayaknya Tri. ada pertanyaan. Yang pertama dari Tri. Bertanya ke Mbak Erlinda dan Mbak Ana terkait fenomena titip absen. Apakah itu adalah suatu hal yang wajar? Karena memang banyak terjadi fenomena yang mewajarkan bahwa tidak apa-apa titip absen. Bahkan itu dianggap sebagai hal yang wajar. Kira-kira gimana pendapat para pembicara? Terus selain itu ada pertanyaan juga dari Andi Firmansyah. Oke, berdasarkan pengalaman dari Mbak Ana dan Mbak Herni, apa yang perlu digali lebih dalam lagi sebagai seorang fresh graduate? Oke, mungkin dari Mbak Ana dulu. Silakan, Mbak. Oke, saya dulu ya. Oke, terima kasih. Fenomena titip absen. Fenomena itu sudah terjadi sejak zaman saya, percayalah. Turun-temurun bisa ya, dengar Mbak, saya ya? Ya, bisa dengar? Oke, bisa. Oke. Bagi saya, kalau titip absen kemudian dijadikan sebuah kewajaran, pribadi saya tidak bisa terima itu. Itu perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab. Pertama, kalau peran kita sebagai mahasiswa ya, peran kita sebagai pelajar. Kembali lagi saja dengan tujuan kita apa. Kalau tujuan kita menjadi mahasiswa,
itu pertama, kita membawa tanggung jawab disekolahkan oleh orang tua. Gratis loh, kita nggak harus kerja untuk membayari kuliah kita. Bagaimana dengan teman-teman kita, mahasiswa-mahasiswa lain yang harus berjuang mendapatkan mahasiswa sendiri. Itu kan sudah salah satu bentuk hal yang apa ya, menurut saya memalukan. Dari perkuliahan gitu kan, ya hal itu kita lewatkan begitu. Nah, kemudian kalau teman-teman titip absen itu kan dengan tujuan, saya berasumsi dengan tujuan absennya bagus, nanti tidak akan mengurangi nilai di akhir semester. Nah, kalau begitu sekarang saya mau tanya, apa sih manfaatnya nilai bagus? Seperti yang Mbak Herni tadi bilang, kalau teman-teman sudah lulus, sudah berada di dunia kerja, in the real world life, itu nilai bagus saja tidak cukup, begitu loh. Dan justru teman-teman nanti akan kelabakan kalau nilainya bagus, tapi ternyata tidak memiliki self ability atau kecakapan diri yang cukup. Akhirnya kan malah malu sendiri, gitu kan. Masih untung kalau teman-teman nggak dituduh beli ijazah, gitu kan. Nah, jadi sudahlah, nggak perlu itu yang namanya titip absen, gitu. Terus tadi yang kedua, apa pertanyaannya tentang fresh graduate ya? Oke, tentang fresh graduate. Ya. Mas Andi ya tadi. Nah, yang saya alami dulu Mas Andi pada saat jadi fresh graduate. Nah, kasus saya adalah saya sudah mulai bekerja pada saat sebelum saya wisuda, gitu. Karena kan ada yang namanya dulu kita udah bebas teori, ya kan? Dan pengalaman saya dulu, saya sudah selesai semuanya, saya sudah yudisium di awal tahun, tapi saya belum mau ikut wisuda di periode awal tahun karena waktu itu case-nya saya harus menunggu orang tua saya libur di pertengahan tahun, gitu. Nah, dengan kesempatan itu saya gunakan untuk saya sudah mulai melibatkan diri ke yang sifatnya ya semi bekerja lah, contohnya misalnya magang. Nah, kalau zaman sekarang kan magang sudah banyak ya, magang-magang yang berbayar gitu kan, yang ada salary-nya gitu. Ataupun dulu saya juga punya pengalaman bantu lembaga-lembaga di kampus gitu. Salah satu contohnya saya dulu sempat bantu di bagian Career Development Center kalau saya tidak salah di UMY CDC ya. Saya masih ada ya teman-teman sekarang ya CDC UMY itu. Saya dulu pernah bantu di situ. Nah, dari situ karena kita masih baru lulus, let's say anak baru selesai kuliah gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman kecil dan sederhana melibatkan diri ke dunia kerja walaupun memang belum profesional, itu justru memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi kita. Jadi ketika nanti kita sudah punya peluang, sudah punya kesempatan dan memang bisa diterima bekerja sesuai institusi ataupun lembaga ataupun tempat kerja yang memang teman-teman kehendaki, itu teman-teman sudah tidak kaget lagi. Sudah tidak kaget lagi dengan situasi atau lingkungan bekerja gitu kan. Jadi kalau Mbak Herni tadi cerita kerja di swasta contohnya dengan ombak sedemikian derasnya gitu. Itu teman-teman sudah let's say teman-teman udah cukup punya kail atau cukup punya dayungnya gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah bebas teori misalnya tidak usah ragu-ragu untuk ikut part time misalnya di berbagai tempat di Jogja. Saya yakin sekarang sudah jauh lebih baik, lebih beragam pilihannya. Coba saja misalnya masukkan aplikasi, saya ingin magang misalnya di sini, buka peluang magang enggak. Dan oh ya satu hal, tidak usah menunggu ada vacancy atau lowongan. Tidak usah, kirim saja aplikasinya. Sebanyak mungkin di tempat-tempat yang memang menurut kalian bisa memberikan manfaat bagi kalian dalam berproses dalam di dunia karir atau dunia bekerja gitu.
Ya. Bisa dilanjutkan dari Mbak Herni. Oke, ini pertanyaannya luar biasa sekali loh. Pertanyaannya tentang titip absen loh. Ini pertanyaannya Curhat susah. ini Mbak sepertinya. Oke, kalau saya sih Curhatan hati. ini lucu sih maksudnya gini. Permasalahan titip absen itu adalah hal yang simpel kayak gitu. Sekarang kita tanyakan aja deh sama diri kita sendiri gitu. Kenapa sih kita harus titip absen gitu? Mungkin memang sistem seperti Mbak Ana yang tadi bilang ya, sistem yang sudah terbentuk adalah orang itu kalau kuliah itu memang harus dapat yang nilai bagus, terus kalau udah dapat nilai bagus aku pasti akan kerja di tempat yang bagus. Itu belum tentu, mohon maaf ya adik-adik. Terus habis itu titip absen biar nilainya bagus tadi itu enggak. Sebetulnya gini, simpel aja deh. Coba deh kita biasakan sama diri kita untuk bertanggung jawab dari hal yang simpel dulu sebelum kita memegang sesuatu yang besar. Kan titip absen itu adalah sesuatu tanggung jawab kita ya. Memang itu sudah tugas kita sebagai mahasiswa kayak gitu kan. Ya udah kita lakuin aja itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, Mbak, apakah apa sih tadi pertanyaannya mana? Mbak perlu titip absen itu dianggap sebagai hal yang wajar apa enggak? Iya, menurut saya kurang setuju kalau titip absen kayak gitu kalau memang nggak mendesak ya, karena jujur aja ya saya nggak munafik, saya dulu pun juga pernah titip absen kayak gitu, tapi itu dengan alasan-alasan tertentu kayak gitu. Tapi kalau bisa nggak usah lah masalah titip absen itu diperpanjang. Jadi kalau bisa memang absen kita bisa lakuin sendiri ya kita lakuin sendiri. Setidaknya itu kita harus berpikir bahwa untuk melatih tanggung jawab diri kita sendiri. Biasakan lakukan dari sesuatu yang kecil untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Gitu ya Kak Andi ya, sudah terjawab ya. Itu menurut pandangan saya. Kak Tri, ya. Ya. Buat Kak Andi kan tentang Kak Tri ya. Ya, Sorry Kak Tri ya yang untuk itu. Terus pokoknya intinya adalah saya tidak setuju kalau ada titip absen. Terus kalau untuk yang Kak Andi, Mbak apa sih yang harus disiapkan untuk fresh graduate gitu? Balik lagi, sebetulnya dari pribadi Mas Andi sendiri nih mau jadi apa gitu. Kalau misalnya memang mau jadi akademisi ya memang bahkan sebelum graduate pun harus memang sudah dipersiapkan hal-hal semacam misalnya nilai-nilai itu pun juga ngaruh. Terus dari situ link itu menurut saya baik nanti mau kerja di akademisi maupun swasta memang harus kuat. Loh kenapa gitu kan biasanya ada minta surat rekomendasi dosen misalnya akademisi seperti itu, atau kalau misalnya yang swasta ya memang biasanya ketika kita punya hubungan yang baik itu bukan berarti untuk KKN ya, tapi setidaknya orang itu bisa memberikan rekomendasi kita juga gitu ke HR perusahaan misalnya kayak gitu. Terus yang kedua adalah skill-skill yang memang menunjang. Balik lagi ya, kita tidak bisa memaksakan bahwa orang yang HI itu harus kerjanya di Kemenlu atau di LSM yang pokoknya berbau internasional gitu. Enggak, bisa juga kan misalnya kerja di konsultan atau misalnya kerja di perusahaan apapun itu, bisa gitu, periklanan itu sangat mungkin gitu. Nah, jadi skill yang memang yang disiapkan untuk impian kita itu memang harus disiapkan jauh-jauh kayak gitu. Terus habis itu yang menurut saya yang paling penting adalah yang kadang orang itu lupa, mental siap untuk menerima sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya adalah balik lagi karena kita lagi cerita HI gitu ya. Oke, orang HI biasanya harus kita besar. Kok ya dilalahnya gitu. Teman-teman kita tuh bisa tuh masuk Kementerian Luar Negeri, kita tidak. Kalau kita tidak punya mental yang oke, kita tuh nanti jatuhnya ngelokro, jatuhnya menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan diri sendiri, yang akhirnya itu akan mempengaruhi kehidupan kita di depan. Jadi kita tuh akan melihat perspektif itu tuh jadi kecil gitu loh. Tapi kalau misalnya kita sudah siap mentalnya, terus habis itu udah siap juga hal-hal yang tadi skill misalnya kayak gitu atau link gitu, itu akan jauh lebih ibarat kata kalau kita mau perang kayak gitu itu udah jauh lebih siap kayak gitu. Jadi jangan semata-mata kalau misalnya fresh graduate itu harus nilai terus yang yang dipikirkan. Bukan berarti ini Mbak Heri ini jangan-jangan nih dulu zong banget gitu, enggak. Alhamdulillah enggak kok, saya tidak kuplot gitu. Tapi saya adalah aliran yang berpikir kehidupan itu tidak harus always pendidikan seperti itu. Gitu Mbak Anissa, Mbak Duna. Oke, siap. Makasih Mbak Herni dan Mbak Ini, Ana. makasih Mbak Herni dan Mbak Ana. Ya. Cak, ini ada sambungannya nih, Cak, yang tadi nanya ke Mbak Ana dan Mbak Herni tentang absen, titip absen. Tentang teman, wah pinter banget nih, relevan banget sama HI, tapi setelah di luar kelas malah kebalikannya tuh.
Ini ada yang minta tanggapan, apakah dia salah untuk menanyakan kok kalian beda sih dari yang di kelas sama yang di luar kelas? Malah dianggap tidak populer. Oke. Mungkin ini dalam diskusi mahasiswa kali ya Kak. Mungkin ada orang yang dia itu berbeda pendapatnya dari obrolan di kelas, misalnya dia melihat dari perspektif lain kayak gitu. Mungkin itu hal yang biasa nggak sih kalau saya tangkap dari obrolannya Mbak Ana dan Mbak Henry tadi, juga salah satu hal yang penting untuk dimiliki anak HI itu adalah open minded, yang kita harus nerima perspektif orang lain dan ya tidak gampang menjudge pendapat orang lain juga kayak gitu. Iya, harus banyak perspektif ya kalau ngomong sama anak HI. Iya, benar-benar. Tapi mungkin Karena kalau teorinya bermacam-macam gitu Kak. Iya, benar-benar. Tapi yang aku tangkap di sini juga mungkin temennya ngomongnya A di kelas, tiba-tiba pas di luar kelas B. Mungkin kayak gitu juga. Okay. Jadi mungkin ada tanggapan nih dari Mbak Herni ataupun Mbak Ana. Oh bener Mbak Luna, ini siapa ya? Ini angkatan berapa kamu, Tri? Oh iya. Oke. Ya, oke, kata Mbak Luna, ya benar maksud saya begitu. Kata Mbak Tri, sorry. Oke, ini Kak Tri ya, saya nggak tahu Mbak atau Mas, I'm sorry. Kalau menurut pendapat saya, semoga saya tidak salah tangkap ya. Teman-teman kan belajar di S1 itu yang perlu diingat adalah teman-teman tuh masih berada pada fase yang bergelora, kalau saya bilang. I've been there. Jadi terutama kalau ketika dalam diskusi-diskusi di kampus, baik itu dalam perkuliahan maupun dalam forum-forum yang dilaksanakan di kampus gitu, teman-teman akan menemui beberapa mahasiswa atau rekan-rekan yang cenderung terlihat outspoken gitu ya, selalu ingin berbicara, selalu ingin menanggapi, selalu arguing gitu. Ketika ada satu orang berpendapat, si person ini itu cenderung selalu ingin menanggapi. Either itu mendukung ataupun menolak ataupun tidak sepakat misalnya. Yang perlu teman-teman sadari adalah menemui orang-orang seperti itu, sebaiknya kita, kalau kita orang-orang yang cenderung tidak cenderung tidak prefer untuk melakukan hal yang sama, mengapa tidak teman-teman justru perhatikan saja bagaimana cara-cara mereka melakukan hal tersebut, cara-cara mereka itu menerima, mengolah, memproses, atau justru menolak sebuah argumentasi. Karena alih-alih kita merasa, sorry to say, like tersinggung atau tidak berkenan misalnya, sebenarnya justru kita bisa mengambil struktur pendapatnya. Juga sadari, karena saya mungkin dulu di kelas pada waktu studi S1 termasuk salah satu orang yang ketika berada dalam sebuah forum yang memang mengharuskan diskusi, kalau suasana diskusinya itu saya cenderung tidak nyaman ketika saya berbicara. Nah, sebaiknya kita membekali diri sama yang namanya empati. Coba kita melatih kepekaan sosial kita untuk menghadapi teman-teman yang seperti ini, gitu kan. Kita coba bagaimana posisi kita ketika kita menjadi mereka, gitu. Apa sih hal-hal yang membuat si teman ini berperilaku atau melakukan hal-hal tersebut, misalnya. Dan dengan cara kita berempati, kita mendengar, melihat, dan merasakan dari sisi orang lain, gitu, itu akan bermanfaat baik bagi diri kita dengan adanya pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang suatu peristiwa apapun itu. Yang saya maksud di sini adalah relasi sosial.
termasuk dalam bagaimana kita menghadapi teman-teman yang seperti ini. Nah, dari situ barangkali kita bisa menemukan hal-hal yang justru menjadi pelajaran buat kita. Contoh misalnya, oh iya, karakter teman ini memang dia talkative misalnya. Ya iyalah, dia bakal tidak akan merasa nyaman ketika dalam sebuah forumnya adem-adem aja gitu ya, nggak ada diskusi yang hangat, yang riuh gitu ya. Mungkin mereka akan tidak nyaman dengan itu, akhirnya mereka melakukan itu. Atau justru kalau tadi disinggung ada yang namanya teman-teman ini seolah-olah kritis kalau di dalam kampus di perkuliahan gitu ya, tapi kok nggak relevan kalau di luar gitu kan. Ayo coba dilihat lagi gitu, dilihat lagi apa yang teman-teman itu tadi dianggap kritis. Gitu. Karena dulu saya juga mengalami yang namanya misalnya, karena kan kalau di HI kita belajar ya mazhab-mazhab tertentu, teori A, teori B gitu. Kadang kita bahkan dengan PD-nya itu melabeli diri kita, oh aku kosmo, oh kamu orang postmodern. Jadi hal-hal seperti itu justru sebenarnya yang membuat perkuliahan HI itu menjadi menyenangkan kalau bagi saya. Jadi sikapi saja dengan bijaksana dan berusaha ambil manfaat justru dari teman-teman yang seperti ini. Well, it's not literally you are taking benefits or advantage from them, tapi kemudian secara tidak langsung dengan kita dihadapkan dengan orang-orang seperti ini, oh iya ya ternyata nggak semuanya mulus-mulus dan seperti apa yang kita mau saja loh, gitu kan. Itu justru memberikan ruang bagi teman-teman untuk melihat realitas yang nyata dalam kita bersosialisasi, termasuk dalam menghadapi teman-teman yang biasanya kritis, kemudian mungkin berperilaku yang berbeda di luar perkuliahan misalnya. Begitu menurut saya. Oke Mbak Ana, mungkin tanggapan dari Mbak Herni gimana Mbak? Terkait ini. Oke, jadi ini Kak Tri ini luar biasa sekali loh. Dia peduli banget ya sama temennya sampai dia itu menanyakan ya, kenapa sih kamu berbeda? Luar biasa, itu luar biasa banget. Oke. Nah, ya kan. Nah, tapi kalau ini saya mau sharing gitu, saya sih sebetulnya gini, saya sepakat dengan Mbak Ana bilang ya, saya benar-benar apa yang Mbak Ana bilang, saya mah sepakat-sepakat aja nih. Tapi memang begitu ya. Jadi anggaplah bahwa bersyukurlah gitu. Sudah ada peran itu gitu. Jadi dari peran itulah kita belajar. Jadi kan semakin berwarna tuh ya hidup. Oh ada ya ternyata orang yang begini. Tapi kalau mau ditarik dari perspektif yang mungkin agak sedikit apa ya, bahasanya agak sedikit nyinyir ya nggak mungkin ya saya nggak ngajarin jelek ya, tapi bisa jadi orang itu berbeda karena mungkin kan ada banyak faktor yang latar belakangnya. Misalnya gini, nggak munafik kan yang namanya mahasiswa itu pasti pengen dapat nilai bagus di kelas kayak gitu ya, dia mencoba untuk berusaha untuk kritis memang di kelas gitu. Bisa jadi memang dia introvert orangnya, tapi karena ada memang tuntutan sebagai mahasiswa harus aktif biar mendapatkan nilai, pada akhirnya dia kritis. Nah karena di sini saya kan nggak tahu nih maksudnya kritisnya di sini dalam konteks apa ya, tapi saya menganggapnya masih positifnya itu. Jadi ya menurut saya sih nggak masalah kayak gitu itu. Kecuali ya kalau misalnya itu beda banget itu, kayaknya kalau di kelas dia baik-baik, di luar misalnya jahat, tapi menurut saya nggak mungkin ya kayak gitu. Jadi ya nggak masalah sih kayak gitu itu kalau misalnya di dalam kelas dia kritis, di luar enggak. Mungkin memang dia ingin menunjukkan menjadi mahasiswa yang baik biar mendapatkan nilai yang bagus. Itu sih pendapat saya. Gitu. Terima kasih Mbak Herni. Mungkin buat Mbak Tri atau Mas Tri bisa diingetin temennya atau enggak, kita harus melihat dari berbagai perspektif ya. Mungkin kita kembali lagi ke awal kita yang tentang habis lulus mau jadi apa ini, setelah lulus mau jadi apa. Mungkin saya ingin memberikan pertanyaan kepada Mbak Ana sebenarnya tentang proses dan tantangan-tantangan menjadi seorang akademisi perempuan di negeri Gajah Putih. Oke. Prosesnya kenapa memilih Thailand gitu, Mbak? Ya, terima kasih. Saya sering mendapatkan pertanyaan ini dan jawaban saya masih sama, sepertinya Thailand yang memilih saya. Wah. No, I'm just kidding. Faktor
nasib mungkin ya kenapa saya berada di sini. Tapi ada beberapa hal yang saya bagikan, ingin saya bagikan ke teman-teman. Tadi sempat disinggung Mbak Herni, saya juga singgung di awal, networking gitu. Itu percayalah itu mahal harganya gitu. Jadi jangan, terutama ketika teman-teman masih S1, nanti juga sebentar lagi kalau mau meneruskan kuliah di S2, menyelamlah dalam berbagai network, berbagai komunitas yang memang teman-teman bisa belajar dan membangun relasi yang baik dengan banyak orang, dengan berbagai pihak. Itu sangat bermanfaat untuk masa depan kita semua. Saya berada di sini juga karena hal tersebut. Saya waktu itu apply pada sebuah agenda seperti bukan seminar ya, seperti short school gitu di Malaysia waktu itu. Pada saat yang bersamaan saya juga diterima di India gitu. But for some reason saya memilih yang di Malaysia karena waktunya bersamaan gitu. Nah, dari situ saya bertemu dengan rekan baru gitu. Nah, beliau ini yang memberi atau membuka jalan saya, memperkenalkan saya dengan yang namanya Thailand. Karena honestly Thailand sama sekali dulunya tidak berada dalam salah satu tujuan negara yang di mana tempat saya ingin berkarir. Nah, kemudian ketika riset saya juga saya bisa lakukan komparasi. Jadi kajian saya tuh teman-teman, dulu waktu di S2 saya mempelajari tentang perdamaian, terutama pada komunitas-komunitas perempuan di Aceh, gitu, pasca konflik di Aceh. Nah, karena di Thailand juga memiliki case yang walaupun tidak sama tapi juga tantangan-tantangannya serupa di Thailand Selatan. Akhirnya saya ceritanya mau expand nih risetnya supaya komparasi lintas negara gitu. Nah, dari situlah saya mendapatkan peluang untuk bekerja di kampus tempat saya bekerja saat ini gitu. Nah, di sinilah saya jadi menemukan bekerja di luar negeri itu seperti ini. Karena saya selama S2 juga saya sempat mencoba asistensi misalnya, kemudian ya berbagai kegiatan akademik yang di beberapa kampus di tanah air. Kemudian ketika saya diterima bekerja di sini sebagai pengajar di sini, banyak hal-hal yang memang kita harus sesuaikan gitu. Penyesuaian itu tidak hanya dari segi cara bekerja akademik, tapi juga tentunya secara socio-cultural gitu. Nah, yang menariknya saya berada di Thailand bagian utara ya teman-teman, yang sudah berbatasan dengan Myanmar. Gitu. Yang namanya artinya kalau kita di Indonesia kan kita secara struktur sosial masyarakat kan kita bagian dari mayoritas nih. Ya baik dari, kalau saya nih, baik dari suku, ya saya mayoritas suku Jawa gitu kan. Kemudian dari agama, ya kita juga mayoritas Muslim gitu kan. Tapi ketika kemudian kehidupan membawa kita 180 derajat berbeda menjadi bagian dari minoritas, itu sebenarnya yang menarik gitu. Jadi kita justru akhirnya mensyukuri apa yang kita dapatkan ketika kemarin kita menjadi seorang bagian dari mayoritas tersebut. Dan itu yang jadi pelajaran bagi diri saya pribadi, membuat kita lebih peka akan berbagai fenomena sosial, kita menjadi pribadi yang lebih ya ibarat padi itu yang berisi lah, jangan yang kopong gitu ya. Jadi mensyukuri apa yang sudah kita dapat dan we're not just taken for granted what we have gitu. Nah,
Kalau di Thailand sendiri, karena memang dari segi pemerintahan kan monarki ya, teman-teman tahu semuanya. Artinya sistem pendidikannya juga sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya monarki tersebut. Yang saya maksud di sini adalah ketika saya pertama kali mengajar di Thailand, itu awalnya saya ada dua perasaan awal-awal saya mengajar di sini yang saya alami. Yang pertama antara saking senengnya karena muridnya itu kok baik-baik banget gitu, karena kalau saya kembali waktu saya mengajar di Indonesia di Jogja gitu kan, ya sih kita gitu mahasiswa ya anda semuanya, kalian semua itu kan. Kalau di sini kok baik-baik gitu, saya pikir awalnya. Kemudian tapi juga saya merasa loh kok kelasnya, karena saya backgroundnya mengajar dulu di Indonesia gitu ya, kok kelasnya jadi kurang meriah ya gitu, diskusinya sering mandek gitu. Nah di situ karena masih baru, kemudian saya cari tahu, observe, oh ternyata begini gitu. Jadi memang di sini kita harus sebagai pendidik, sebagai tenaga pengajar, kita harus semaksimal mungkin, sebisa mungkin memancing mahasiswa itu terlibat dalam diskusi ataupun kegiatan apapun di dalam kelas gitu. Kalau hanya lecturing saja, like you just like ceramah dari awal sampai akhir ya sudah, habis waktu udah gitu kan. Tapi tantangannya adalah bagaimana membuat mahasiswa berbicara, bagaimana membuat mahasiswa merasa nyaman untuk memberikan pendapat, mengeluarkan pendapat, itu menjadi keseharian yang harus saya hadapin di sini. Tapi ya berjalannya waktu, akhirnya sudah tahu bagaimana salahnya. Nah, jadi juga sudah menikmati gitu. Akan tetapi pastinya seperti Mbak Herni tadi juga sempat singgung, pun sekarang saya sudah berada di sini, saya masih mengalami atau masih berada dalam proses saya yang like still ongoing gitu ya. Ya salah satunya misalnya bagaimana caranya bisa menyelesaikan atau mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, doktoral misalnya. Karena di Thailand juga begitu, seperti di Indonesia juga, kalau Anda ingin berkarir di bidang akademis, ya gelar S3 itu sudah seolah-olah seperti SIM lah. Kalau teman-teman pengen berkendara secara aman, terjamin gitu ya, ada insurance-nya gitu ya, paling tidak memang teman-teman sudah harus S3 gitu. Dan itu yang sekarang masih saya upayakan. Mohon doanya juga dari teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen misalnya minat, Mbak Ana apa yang menarik misalnya untuk belajar di Thailand misalnya, apa ada beasiswa atau tidak, ada teman-teman banyak gitu. Tergantung teman-teman mau, maksudnya jurusannya apa, dan beasiswa juga di sini beragam. Beasiswa yang dari kampusnya sendiri, yang ada yang sifatnya partially funding, kayak misalnya hanya biaya kuliah, tapi biaya kehidupan sehari-hari teman-teman tanggung sendiri misalnya, ataupun yang memang fully funded itu, jadi semuanya ditanggung. Mahal nggak Mbak Ana tinggal di situ, biaya kehidupan di situ? Tidak. Gitu. Kalau teman-teman bandingkan di Jogja, apalagi kalau yang teman-teman di kota besar di Indonesia ya, Surabaya, Jakarta gitu misalnya, itu lebih mahal di sana. Gitu. Tapi yang memang tetap kalau kita membicarakan biaya hidup, pastinya tergantung juga dengan gaya hidup kita ya. Kalau teman-teman lebih suka kongko cafe or anywhere, ya mungkin akan costly gitu kan. Tapi basic living cost itu di sini terjangkau teman-teman. Gitu. Dan akses untuk beasiswa, well pastinya jelas yang dipersiapkan kemampuan berbahasa Inggris, mereka di sini mayoritas masih terima TOEFL juga, nggak harus IELTS. Jadi biasanya ada diberi option TOEFL sekian, IELTS sekian, misalnya ITP sekian, gitu, TOEIC sekian, gitu. Itu aja. Dan informasi beasiswanya bisa teman-teman biasanya peroleh di masing-masing website kampus yang dituju. Gitu. Itu kalau yang dari kampus. Tapi kalau yang dari luar kampus, yang paling terkenal misalnya
ASEAN Scholarship misalnya, ASEAN Network Scholarship misalnya. Itu untuk di berbagai kampus di Thailand juga bisa dicoba. Begitu. Oke, mungkin ini Mbak Herni lagi mencoba untuk connecting lagi ya ke Zoom kita. Okay. Tapi tadi itu bagus banget pembahasan dari Mbak Ana. Jadi bikin saya tertarik sebenarnya Mbak. Pengen nyari-nyari juga. Dan masih pakai TOEFL ya, belum IELTS. Masih ya, rata-rata. mereka memberikan opsi. Jadi mereka masih memberikan opsi. Jadi kalau teman-teman sudah punya IELTS ya fine, tapi kalau pun belum kan ada opsi-opsi lainnya. Iya. Baik. Oke. Kayaknya ini ada pertanyaan masuk ya Kak dari benar. Kak Fadlan Muhammad. Ya. Ini langsung aja kita sampaikan ke Mbak Ana. Pertanyaannya adalah gimana sih Mbak cara kita itu bisa melihat peluang? Kurang lebih nih pertanyaannya seputar gimana cara kita melihat peluang yang ada dan mengambil peluang itu. Tapi terkadang kita juga masih sulit untuk melihat peluang itu gitu. Jadi mungkin ada tips-tips gitu Mbak, bagaimana mencari peluang-peluang di tengah apa ya, tantangan-tantangan fresh graduate. Oke. Yang bisa saya bagikan ke Kak Fadlan ya, yang kasih pertanyaan. Oke. Peluang. Memang benar banyak sekali kan orang bilang bahwa ambil peluang, jangan sia-siakan peluang. Peluang tidak datang 2 kali misalnya. In some point saya sepakat dengan hal-hal tersebut. Tapi kalau teman-teman kemudian, ya Mbak jangankan ambil peluangnya, mendapatkan peluangnya saja saya belum tahu misalnya. Ada hal menarik yang dulu pernah saya lakukan juga, terutama ketika saya secara pribadi mulai membuka diri atau menggali dan berusaha mendapatkan pengalaman internasional gitu ya, tidak hanya di Indonesia. Ya, mulai nah, dulu sekitar 2014 mulai 2013 lah. Frankly 2013 ketika saya mulai masuk kuliah lagi S2, itu saya mulai gencar-gencarnya mencari, memang sengaja mencari, tidak hanya menunggu. Peluang itu kadang memang harus kita cari, tidak hanya kita tunggu gitu. Ya memang banyak juga peluang yang datang kita, tetapi juga akan lebih bijaksana ketika justru kita yang menjemput peluang tersebut gitu kan. Kalau peluangnya ini dalam bidang misalnya memperbanyak network atau pengalaman di luar negeri, contohnya, itu yang bisa saya bagikan, ada beberapa web yang memuat tentang berbagai peluang, opportunity yang berupa, yang semuanya mendukung dunia akademik. Non-akademis juga sih sebenarnya. Kesempatan fellowship, kesempatan internship, kesempatan exchange, kesempatan funding misalnya. Itu ada web, nanti mungkin saya yakin sih teman-teman juga mungkin udah banyak yang tahu, tapi juga nggak ada salahnya nanti saya chatkan di sini linknya. Nah, di situ banyak sekali peluang-peluang yang teman-teman bisa lihat, mereka informatif sekali, kapan buka aplikasinya, kapan tutup, kemudian apa saja yang diperlukan, begitu. Nah, dari situ beberapa kali kesempatan yang saya dapatkan, kegiatan-kegiatan internasional yang saya dapatkan. Contoh misalnya waktu saya fellowship di US, itu saya dapat dari situ. Kemudian waktu saya fellowship di Korea Selatan juga awalnya dari situ, dari website tersebut gitu. Itu sifatnya kayak gabungan gitu, gabungan berbagai event, berbagai agenda, berbagai peluang, baik beasiswa, baik funding, banyak sekali di situ. Nanti bisa saya bagikan di sini. Nah, teman-teman sering-sering aja cek seperti itu. Nah, apalagi saat sekarang ya, dulu di zaman saya hal-hal seperti ini, waktu saya masih S1, itu hal-hal seperti ini kan saya masih belum memiliki akses seperti itu. Saya mulai dapat akses seperti itu ketika saya mulai studi S2 tahun 2013-an itu gitu kan. Apalagi sekarang semua teman-teman sudah sangat ramah dengan teknologi informasi. Saya dulu waktu masih S1
Bomba kalau saya nggak salah itu di depan kampus itu. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. That's it gitu. Saya nggak punya mobile phone kayak gitu. Yang smartphone sekarang kan juga belum punya pada saat itu. Tapi ya semua itu adalah proses masing-masing ya. Jadi kalau teman-teman ingin bagaimana caranya, bahkan menurut saya tidak harus nunggu teman-teman sampai wisuda gitu. Justru sekarang waktu teman-teman masih kuliah, sebelum skripsi terutama, kan belum ya sibuk jelas tugas kuliah dan sebagainya, tapi masih sangat fleksibel menurut saya. Usaha saja untuk kirim aplikasi ke berbagai opportunity seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah satu kali saja dapat, biasanya nagih gitu. Dan teman-teman sudah jadi bisa lebih paham bagaimana caranya mengisi aplikasi. Ini masukan aja sekalian nih buat teman-teman teman-teman biru nih, kalau mau mengadakan nih buat kedepannya mau mengadakan satu sesi cara menulis aplikasi atau proposal misalnya. I'm sure it will a lot of benefits yang bisa di-sharingkan juga. I mean, nggak harus dari saya. Saya yakin banyak sekali alumni HI yang jauh lebih brilliant gitu. Nah, ketika sekali kita sudah bisa terpilih, selected gitu, itu biasanya kita sudah tahu polanya bagaimana untuk bisa mendapatkan peluang-peluang seperti itu gitu. Itu yang sifatnya non karir ya. Tapi kalau yang sifatnya karir, lagi seperti yang udah saya sebutkan tadi sih Mas, atau Mas Fadlan ya itu. Ya, networking itu tadi sih Mas, menurut saya yang paling penting, terlepas kalau memang kita mencari peluangnya memang sengaja, oke, sekarang saya mau apply di bidang mungkin pegawai negeri misalnya, itu jelas ya, kapan saja dibuka dan itu jelas. Tapi kalau misalnya seperti saya misalnya mau jadi dosen, dosennya misalnya tidak di Indonesia misalnya, ya coba saja lengkapi atau bekali diri dengan informasi-informasi tentang negara tujuan tersebut, terutama dokumen-dokumennya seperti apa, requirement-nya seperti apa, dan sering-sering aja visit ke website kampus tersebut atau universitasnya. Kan biasanya selalu ada tuh link untuk career atau jobnya. Nah, sering-sering aja kunjungi. Trust me, you guys now have a lot more benefits than my era waktu itu gitu kan. Jadi manfaatkan itu dengan maksimal. Itu Mbak Luna dan Mbak Nisa. Sama-sama. Selamat datang kembali Mbak Herni. Ya, tadi tiba-tiba nggak tahu tiba-tiba langsung Iya, nggak apa-apa Mbak. Ini boleh. Oh, oke masih. Ini Mbak suaranya agak kecil. Mbak Herni nggak kedengaran. Iya Mbak Herni. Nggak ada suaranya, tidak ada. Suaranya Mbak. Masalah sinyal kemungkinan ya. Halo, masuk Oke, nggak suaranya? Masuk Mbak. Ya, jadi saya tadi pas keputus gitu, tiba-tiba saya keinget nih, menyambung juga apa yang disampaikan tadi ke Ana. Jadi apa sih yang harus disiapin fresh graduate? Ini menurut saya dua hal yang penting ya. Yang ini sebetulnya akan berdampak juga ke manapun. Ada dua. Yang pertama adalah leadership skill. Jadi skill kepemimpinan diri kita. Sama yang kedua adalah attitude. Mau sepinter apapun orang, sehebat apapun orang, kalau attitude-nya udah stop, pasti dia nggak akan dilirik sama sekali. Tapi mohon maaf nih, karena tipikal saya adalah mungkin bisa jadi saya orang yang bukan pintar banget ya mungkin ya kayak gitu. Tapi saya meyakini pada saat dulu saya lulus S1 gitu, saya punya attitude yang bagus gitu. Jadi maksud attitude yang bagus itu bisa menghargai orang, mau punya jiwa yang mau belajar lebih banyak, terus habis itu mendengarkan, itu yang penting banget untuk fresh graduate. Orang pintar sekarang itu banyak, tapi orang yang mungkin mohon maaf nih bahasanya sedikit agak vulgar gitu, orang tapi yang punya attitude yang baik itu mungkin sedikit. Nah mungkin itu kita bisa ambil curi startnya adalah di attitude dan skill leadership itu, gitu sih. Selain tadi yang networking yang tadi Kak Ana yang luar biasa banget ya networkingnya.
Karena nanti bagi-bagi ya, Kak. Iya. Berbagi Siap. ilmu. Oke, mungkin buat Mas Fadlan, semoga membantu ya untuk karir postgraduate-nya ini. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Sandi Prayogi dari IPREL 18 tentang ada baiknya kerja dulu atau lanjut S2. Setelah lulus dari S1 lebih baik langsung kerja atau melanjutkan S2. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Herni terlebih dahulu kali ini. Oke, Kak Ana mau izin ya, saya jawab dulu Kak Ana. Please. Oke, Kak Sandi, apa namanya, lebih baik mana dulu gitu. Balik lagi ya, ada banyak faktor kayak gitu. Bisa jadi misalnya gini, pengen sekolah kayak gitu, tapi mungkin memang faktor ekonomi itu juga sama mempengaruhi. Kalau memang faktor ekonominya itu belum bisa support dengan baik kayak gitu, jangan memaksakan. Kecuali memang kita memang udah ngejar beasiswa dan lain-lainnya itu kayak gitu. Tapi juga bisa juga bahan pertimbangannya adalah apakah benar yakin kalau oke, aku mau jadi dosen nih, ya udah nggak apa-apa dari S1 langsung S2 gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya balik lagi, aku tuh sebetulnya masih bingung ya, aku itu mau jadi dosen pada akhirnya akademisi atau sebetulnya mau jadi praktisi yang juga bisa ngajar, ataukah mau jadi praktisi yang pure praktisi. Itu menurut saya ambillah pengalaman ya mungkin 2-3 tahun lah kayak gitu. Tapi kalau soalnya 1 tahun itu sekarang di dunia kerja itu nggak dianggap gitu loh. Jadi kan biasanya setelah kerja itu kan ada tuh surat telah bekerja di sini sekian lama gitu. Nah biasanya 1 tahun itu kayak nggak dianggap. Jadi minim itu ada dunia kerja itu di 2 tahun. Tapi bisa jadi juga misalnya colong start nih kayak saya sama Kak Ana. Kak Ana kan tadi menyampaikan ya bahwa beliau bekerja sebelum beliau wisuda ya, jadi udah bebas teori kayak gitu kan. Nah kebetulan saya pun juga begitu. Jadi sudah mempersingkat waktunya di situ. Mungkin kamu nih sekarang semester berapa nih? Ya nanti mungkin semester 7-an setelah kamu udah selesai itu kamu coba untuk magang atau bekerja. Itu sih menurut saya. Silahkan Kak Ana mungkin bisa ditambahkan. Oke, sudah disampaikan Mbak Herni sih sebenarnya, tapi saya cuma nambahin sedikit saja. Saya hanya melihat trennya ya, kalau sekarang ya, karena yang saya alami di era saya kan sudah ada pergeseran tren sekarang. Gitu. Kalau teman-teman memang seperti yang Mbak Herni udah bilang, secara finansial tidak bermasalah, artinya secara finansial fine, fundingnya ada, funding baik itu personal maupun ada beasiswa maupun yang lain gitu kan, go ahead. Saya lebih prefer langsung ambil S2. Alasannya bukan masalah tidak memiliki pengalaman gitu. Alasannya kenapa? Justru menurut saya dengan langsung mengambil S2 dengan catatan tadi ya, tidak punya kendala finansial ataupun hal-hal yang lainnya, itu teman-teman bisa mendapatkan manfaat dengan tidak harus struggling kembali kepada academic track. Karena itu yang saya alami dulu. Setelah 5 tahun saya bekerja di dunia kerja, saya nggak pernah lagi terpapar. Ini koneksi saya stabil nggak nih? Teman-teman stabil, dengar Mbak. saya? Dengar. Stabil. Oke. Ketika kasusnya seperti saya, ada plus minusnya. Plusnya seperti yang Mbak Herni bilang, saya sudah punya pengalaman gitu yang di dunia kerja, tapi minusnya adalah saya secara personal harus struggling untuk mengembalikan self esteem dan juga fokus diri saya kembali ke dunia akademik, apalagi langsung S2. Perlu teman-teman ketahui, sejauh yang saya rasakan gitu ya, kuliah itu sejatinya kuliah yang membentuk diri Anda itu di S2 gitu. Kenapa saya katakan begitu? Di S1 itu teman-teman memiliki waktu yang panjang, lebih panjang, dengan program yang sudah terstruktur pastinya, tapi juga memiliki fleksibilitas untuk memilih gitu kan. Tetapi
Tapi di S2 itu yang saya rasakan seolah-olah kita itu digembleng dalam waktu yang sedemikian singkat dan juga dengan intensitas yang sangat intens gitu. Nah, kalau teman-teman itu masih fresh graduate dari S1 langsung kemudian S2, tentunya dengan berbagai faktor yang memang sudah mendukung ya, itu teman-teman justru mendapatkan manfaat. Artinya teman-teman masih berada pada track kuliah gitu loh. Nah, itu manfaatnya menurut saya. Dan again, kalau memang tidak ada faktor penghambat, saya lebih menyarankan langsung ke S2. Itu yang pertama, masalah kita udah nggak lost track ya. Kita masih berada dalam kesiapan secara personal untuk situasi ya, belajar gitu. Yang kedua, menurut saya juga trennya sekarang teman-teman, S2 itu keharusan gitu loh. Kalau di era saya, udah gelar sarjana begitu kan, S1 waktu itu kan. Waktu itu kita masih berasa fine gitu, secure gitu ya dalam berkarir. Tapi trennya semakin hari semakin meningkat dalam artian tuntutannya gitu. Nah, menurut saya jauh lebih bijaksana kalau teman-teman bisa secure dulu gitu dari aspek pendidikan gitu. Sembari pada proses S2 nanti itu teman-teman sudah bisa membentuk kecakapan diri teman-teman untuk dari S2 itulah still fine, walaupun teman-teman nggak mau, aku nggak mau jadi dosen kok misalnya. It's okay. S2 itu di trennya sekarang, misalnya teman-teman bekerja swasta saja, dengan ijazah S2, pastinya teman-teman sudah memiliki bargaining position yang lebih ketimbang teman-teman yang lulusan S1. Dan saya nggak tahu ya kalau sekarang di tanah air seperti apa, tapi kalau setidaknya di seperti Malaysia, Thailand gitu, itu ijazah sudah langsung menentukan gaji pokok Anda di sektor apapun gitu. Baik private, baik public, baik akademis, non-akademik itu udah langsung menentukan gitu. Nah, jadi why not kalau teman-teman memang bisa. Kalau saya selagi semua infrastrukturnya mendukung gitu, saya lebih prefer langsung ambil S2 saja. Dan satu lagi juga yang terakhir, ambillah program-program S2 yang juga saat ini banyak ditawarkan di berbagai kampus yang durasinya tidak lama, durasinya paling lama 1,5 tahun, bahkan ada yang 1 tahun kalau saya tidak salah. Kalau di beberapa negara lain bahkan ada yang 9 bulan contohnya. Go ahead gitu. Semoga jawabannya menjawab pertanyaan dari saudara Sandi ya. Mungkin dari sekarang bisa. Saya mau nambahin nih. Oke, Mbak. Mau mengkonfirmasi apa yang disampaikan Kak Ana ya. Jadi memang benar Kak Ana, di Indonesia pun masih banyak juga perusahaan yang akan melihat tingkat pendidikan sebagai bargainingnya. Oh, ini penentu gaji. Masih beberapa perusahaan sih seperti itu. Jadi memang kalau ada kesempatan, nggak ada kendala gitu ya, mendingan sekolah bener tuh. Nanti kalau udah kelamaan nanti otaknya udah nggak panas, mau mulai lagi kadang males. Iya nggak sih Kak Ana? Kayak kita juga. Warming up-nya itu struggle banget ya, warming up-nya itu. Betul. Oke. Kemudian lanjut. Iya, ada pertanyaan lanjutannya adalah, kalau misalnya secara finansialnya tidak ada kendala, tapi pengen cepat-cepat bisa menghasilkan uang sendiri tanpa membebani orang tua. Keduanya nggak sih Mbak, kira-kira kita sekolah S2, tapi kita juga kerja part-time gitu loh. Mbak Herni mungkin banyak pengalamannya. Jadi ini, mohon izin lagi nih Kak Ana nih, saya jawab. Jadi ini ada yang bilang tadi kerja sama sekolah ya.
saya 1 tahun terakhir ini saya kerja dan sekaligus kuliah S2. Kerja saya nggak main-main gitu karena saya memegang langsung 5 brand dan itu posisinya marketing communication. Jadi sebetulnya yang corporate communication manager itu saya sudah di 2 tahun yang lalu. Terus saya sempat kerja lagi di sektor swasta, itu saya pegang 5 brand dan itu markom. Terus saya ditambah kuliah. Jujur itu empot-empotan ya maksudnya itu effortnya benar-benar yang mungkin tidur cuma 4 jam itu mungkin kayak gitu. Jadi balik lagi ya, kalau misalnya mau nyambi-nyambi sih boleh, tapi kerjaannya juga harus dipastikan jangan yang terlalu berat juga kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya terkait dengan pertanyaannya Pak Sandi, apa namanya, ingin membahagiakan kedua orang tua, ingin segera sukses. Mohon maaf nih, saya mau menyampaikan bahwa arti sukses itu kan sebetulnya banyak. Jangan selalu melihat sukses itu adalah orang yang bekerja, yang menghasilkan uang banyak, itu adalah sukses. Belum tentu. Jadi sukses itu kan sebetulnya dari pemikiran kita sendiri ya, indikator kita sendiri, seperti itu. Nah, ada juga yang bilang di satu sisi juga banyak teman-teman yang masih muda dan tanpa studi yang lebih tinggi juga udah banyak yang pada sukses kayak gitu. Nah, ya itu balik lagi sih sebetulnya kayak gitu. Tergantung Kak Sandinya sendiri mau yang bagaimana. Kalau misalnya memang mau sekolah ya fokuskan dulu sekolah seperti itu. Sembari kalau mau nambah pengalaman ya nggak apa-apa dengan bekerja. Tapi kalau misalnya memang mau oke lah aku mau benar-benar bekerja ya fokuslah bekerja gitu. Karena balik lagi menurut pengalaman saya dengan bekerja dan sekolah kayak gitu itu memang harus siap mental dan siap fisik juga. Gitu sih Kak Anissa Karina. Oke, terima kasih Mbak Herni dan juga Mbak Ana. Sebenarnya keputusannya ada di diri kita sendiri ya, secara tidak langsung Mbak. Bagaimana caranya kita menyusun masa Kayaknya Mbak Ana masa belum depan. memberikan tanggapan yang pertanyaan terakhir ya, Iya. Mbak. Oke. Sebenarnya kalau teman-teman itu punya pilihan, bersyukurlah gitu. Karena seringkali kita dalam hidup dihadapkan pada situasi yang tidak bisa memilih gitu ya. Saya contohnya, saya studi pasca sarjana saya itu selalu dalam kondisi saya full time job. Saya bekerja penuh waktu gitu, full time job. Jadi I wish I could choose gitu. Kalau boleh milih itu tentu saja saya ingin kuliah saja gitu. Tapi kan jadi teman yang bertanya ini beruntung sekali kalau tidak punya kendala finansial. Wah, itu alhamdulillah seneng banget kalau saya jadi Anda. Langsung kuliah fokus maksimal gitu ya, itu keren gitu. Tapi juga kalau punya keinginan misalnya sembari kuliah bisa juga sukses dalam hal lain, ya kenapa tidak gitu. Kembali lagi kepada kapasitas pribadi Anda, apakah bisa menghandle atau tidak. Kalau pribadi saya ya memang karena kenyataannya saya memang harus bekerja dan juga saya mau lulus S2 juga, ya saya kerjakan semuanya gitu. Seperti Mbak Herni bilang, kalau harus tidur 4 jam, 5 jam, ya well, that's the consequence gitu kan. Tapi kan setiap masing-masing kita punya preference, punya priority gitu. Coba kita listing gitu, priority dalam yang kita miliki dalam hidup gitu. Mau kuliah dulu, kerja dulu, atau apa. Kalau teman-teman bisa punya pilihan, itu bersyukurlah gitu. Jadi teman-teman bisa punya kesempatan untuk memilih. Tapi bagi teman-teman yang ingin mencoba dua-duanya langsung, sembari S2, sembari kerja, kalau memang bisa, why not? Cuman sedikit saja mengingatkan, yakinlah bahwa studi S2 itu seolah-olah teman-teman menggabungkan 4 semester S1 pada 1 semester. Jadi seperti itu seolah-olah bebannya. Kayak gitu. Saya juga sekarang bekerja full time juga dan ya berusaha juga menyelesaikan studi lanjut saya begitu. Artinya kembali kepada time management pastinya. Dan itu tadi, kalau memang prioritasnya itu teman-teman bisa bertanggung jawab, you're good to go. Okay. Nice.
Oke, katanya saudara Sandi sudah ini nih, sudah menerima tanggapannya dengan baik katanya. Oke, gimana Ica lanjutan? Oke, oke, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara nih, Kak. Ayo, udah 8 menit. 8 menit lagi ya, menuju 5 jam menit 4. lagi, mungkin kasih closing statement dari para pembicara dulu. Pesan-pesannya untuk para mahasiswa yang masih bingung nih mau lanjutin kuliah, mau lanjutin S2 atau berkarir dulu. Mungkin dari Mbak Herni atau Mbak Ana, silakan. Ke Ana dulu aja, ke Ana Oh dulu ya, aja. Terima kasih. Dari saya untuk menutup diskusi kita kali ini tentang kembali ke tema utama kita, lulus HI mau jadi apa? Teman-teman, you can be anything you want. Pastinya dengan berusaha melakukan sesuatu, either itu karir di akademik maupun non-akademik, private maupun public, dalam suatu bidang yang memang teman-teman itu memiliki passion di bidang tersebut. Itu penting menurut saya. Kenapa? Karena dengan berada di suatu bidang yang memang teman-teman punya passion di situ, teman-teman bisa mengembangkan diri, bahkan bisa menggali lagi potensi-potensi diri yang teman-teman mungkin belum sadari sebelumnya. Gitu. Nah, berikutnya adalah hindari semaksimal mungkin yang namanya toxic environment. Ketika teman-teman berusaha, oh aku udah desperate nih pengen kerja, oke udah diterima kerja, tapi ternyata lingkungannya itu tidak membuat teman-teman berkembang, seperti Mbak Herni tadi bilang, ombaknya kok syalalala gitu ya, tidak usah berpikir panjang, langsung prepare untuk move on, cari peluang yang lain, tidak usah berkecil hati, temukan peluang yang lain, karena banyak sekali peluang yang ada di luar sana. Nah, yang terakhir adalah nikmatilah prosesnya. Proses apapun itu, baik struggle-nya, baik kemudian manfaat-manfaat yang kita miliki sebagai sarjana HI, kita jadikan itu sebagai bekal kita menjadi pribadi yang open-minded, menjadi pribadi yang memiliki social awareness yang bagus, dan juga punya self-ability yang mumpuni ketika kita berkarir di bidang apapun sebagai lulusan yang berijazah sarjana ilmu hubungan internasional. Begitu saja, dan I wish you all best of luck. Semoga karirnya cemerlang dan pastinya bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ana. Silakan Mbak Herni closing statement nih. Oke. Saya nambahkan aja dari yang Mbak Ana, karena 11-12 ya sama Mbak Ana. Tapi kalau dari saya, yang pertama adalah jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing, punya perannya masing-masing, punya arti kesuksesan masing-masing, dan menurut saya tidak ada yang salah. Kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah selalu andalkan yang di atas, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Dan yang terakhir adalah luruskan niat kita lain. Apa sih niat atau tujuan hidup kita? Insya Allah kalau misalnya udah itu semua, kita bakalan lebih mudah menentukan diri kita seperti itu. Gitu. Sukses untuk kita semuanya. Thank you. Oke, amin, amin, amin. Oke. Sebelum kita closing, kita ada mau memanggil dosen kita ini. Ada Pak Ari Paksi untuk memberikan closing statement nih. Wah, mana Bapak? Iya, Pak. Halo, Pak Ari. Halo, Pak Ari. Bukan closing statement ya, tapi lebih kepada ucapan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya kepada dua pembicara, Mbak Herni, Mbak Ana, atas waktunya pada sore hari ini, waktu Indonesia ya. Ya tadi dari awal mendengarkan banyak sekali pengalaman yang sudah dibagikan ke adik-adik